kemudian pada dosen yang lainnya, dan adik-adik mahasiswa. Ya. Hari ini kita akan adakan ya kuliah pembekalan ya untuk pelatihan singkat ya tentang pulasan histologi. Ya. Saya Ahmad Aulia Yusuf dari Departemen Histologi FKUI ya. Dan pada pelatihan nanti ya saya akan didampingi oleh Profesor Dr. Syahne Adiwinata MS PhD, kemudian Dr. Dewi Sukmawati MKes PhD, ini Ketua Departemen Histologi ya. Kemudian Dr. Lia Damayanti M.Biomed SPPA, Dr. Atika C. Barasila M.Biomed spesialis akupunktur ya. Kemudian Dr. Adiana D. Antarianto, M.Biomed PhD, dan Dr. Rahimi Saidah PhD. Ya. Nah, sebelum kita nanti melakukan praktek singkat ya di Departemen Histologi FKUI, ya, maka ada baiknya kita bisa memahami dulu bagaimana jaringan itu diproses, ya, sehingga kita nanti bisa memahami secara utuh, secara keseluruhan, ya. Dan pada saat kita mewarnai, kita tahu proses-proses yang telah dilalui sebelumnya, ya. Nah, karena itulah pada siang ini saya akan bicara tentang histoteknik dasar, ya. Nah, ini adalah agenda ya yang kita rancang, yaitu pendahuluan, ya, kemudian pembuatan sajian histologi yang meliputi pengambilan, yaitu isolasi jaringan, ya, kemudian pemrosesan jaringan. Nah, pemrosesan jaringan ini sebetulnya proses yang cukup panjang, ya. Adapun tahapan-tahapannya adalah fiksasi, ya, dehidrasi, pembeningan, pembenaman, pengecoran, pemotongan, ya, kemudian pewarnaan, ya, dan terakhir adalah pelabelan, ya. Nah, kita akan bahas ya nanti ya satu demi satu, ya. Nah, sebetulnya apa sih yang kita maksud dengan histoteknik, ya? Nah, histoteknik ini adalah satu metode ya atau cara pembuatan sajian histologi ya melalui satu rangkaian proses ya, mulai dari pengambilan jaringan hingga menjadi sajian histologi yang siap untuk kita amati atau kita dokumentasikan ya. Jadi prosesnya cukup panjang ya. Ini ibarat seperti kita membuat masakan atau satu kue ya, mulai dari persiapan bahan ya, kemudian bahan itu bagaimana dicampur satu sama lain, diaduk, diproses sampai menjadi satu makanan yang siap untuk disajikan ya. Nah, kenapa kita membutuhkan sajian histologi yang baik ya? Nah, sajian histologi yang baik ini penting ya sebagai bahan praktikum mahasiswa. Ya. Jadi mahasiswa itu dalam mempelajari histologi itu memerlukan satu gambaran yang utuh, yang persis seperti pada saat hidup. Ya. Nah, karena itulah sajian histologi yang kita buat ini harus baik, ya, sehingga bisa menggambarkan kondisi yang mendekati kondisi pada saat hidup. Ya. Kemudian yang kedua untuk penelitian. Ya. Sekarang ini boleh dikatakan penelitian yang menggunakan ya, teknik histologi atau histoteknik ini sangat banyak ya. Bahkan di departemen kami cukup kewalahan ya karena banyaknya penelitian-penelitian yang menggunakan teknik histoteknik ini ya untuk membuat preparat ya. Nah, yang ketiga ya, tujuan membuat sajian histologi yang baik ini untuk diagnosa penyakit ya. Jadi ada cabang ilmu yang kita sebut sebagai patologi anatomi ya,
Itu yang mempelajari kerusakan-kerusakan atau kelainan yang terdapat pada organ atau kalibrasi. Yang lain belum. Kenapa? Analisa masalahnya adalah belum ada daftar yang alkes mendasari yang kedua anggaran kalibrasi kemarin itu terjadinya penyakit menganggarkan kalibrasi alkes. Tidak lanjutnya atau rencana tidak lanjutnya adalah membuat daftar alkes yang akan dilakukan kalibrasi. Maaf, suaranya anggaran kalibrasi masuk. Mohon maaf. Ya. Nah, untuk membuat sajian histologi yang baik, kita memerlukan adanya sumber jaringan. Ya. Nah, tentu jaringan yang ideal ini kita dapatkan dari kadaver atau disebut jenazah. Tetapi untuk saat ini sulit karena saat ini setiap tindakan yang terkait dengan tubuh manusia itu memerlukan izin secara hukum dan ini sangat kesulitan sekali dan sementara juga di masyarakat kita masih belum biasa untuk mendonorkan organ atau jaringan tubuhnya untuk pendidikan khususnya di kedokteran. Nah, karena itu alternatif yang lain adalah kita ambil dari hewan atau binatang yang mempunyai kemiripan dengan jaringan tubuh manusia yang akan kita pelajari. Umpamanya kita bisa ambil dari kera. Kera ini ada yang bilang ini saudara dekatnya kita katanya. Bahkan di salah satu teori Darwin itu menyatakan bahwa meskipun Darwin sendiri tidak secara eksplisit menyatakan bahwa manusia itu berasal dari monyet tapi emang ada kemiripan antara kera dengan manusia dalam struktur tubuhnya Nah, kemudian yang lain yang juga kita bisa gunakan kambing babi, kucing, anjing, tikus dan kelinci Nah, yang tersering kita gunakan itu adalah tikus dan kelinci karena kedua hewan ini relatif kecil kemudian handlingnya penanganannya itu tidak rumit pemeliharaannya juga tidak rumit susunan tubuhnya mempunyai kemiripan yang tinggi juga dengan manusia karena itu sering tikus atau kelinci digunakan untuk percobaan termasuk untuk pembuatan preparat histologi Nah, proses pembuatan sajian histologi ini terdiri dari yang pertama adalah pengambilan atau isolasi jaringan Jadi biasanya tikus dimatikan kemudian diambil jaringannya, diisolasi Nah, setelah itu adalah pemrosesan jaringan Nah, jaringan ini dipotong kecil kemudian dimasukkan ke cairan fiksasi Setelah itu dilakukan proses untuk mengeluarkan air dari jaringan Ini yang kita panggil dengan nama proses dehidrasi Kemudian selanjutnya adalah pembeningan ini proses untuk pengeluaran dari alkohol dari jaringan Nah, setelah pembeningan maka pembenaman atau disebut dengan nama impregnasi Ini biasanya pembenaman ke dalam parafin Setelah itu diikuti dengan pembuatan blok atau disebut pengecoran atau blocking Kemudian blok parafin ini dipotong dengan mikrotum dan proses ini disebut sebagai pemotongan atau cutting atau sectioning Nah, setelah itu pita-pita parafin yang kita dapatkan ini kita tempelkan pada objek kelas Nah, proses ini kita sebut sebagai mounting Di sini kurang ini ada mounting setelah pemotongan
Nah, kalau sudah dipotong dan direkatkan ya pada kaca ya yang kita sebut sebagai mounting, maka preparat ini siap untuk kita warnai atau staining ya. Nah, nanti tugas dari adik-adik pada saat pelatihan itu adalah mewarnai ya preparat yang sudah kita persiapkan ya, yang sudah direkatkan di kaca ya, ini diwarnai ya. Kemudian terakhir adalah labeling ya. Nah, khusus untuk isolasi dan fiksasi ini prosesnya bisa dibalik ya. Jadi bisa juga kalau proses yang tadi kita ikuti itu kita panggil prosesnya ya apa namanya, fiksasinya adalah fiksasi embedding ya. Jadi fiksasinya dilakukan dengan cara merendam jaringan di dalam cairan fiksasi. Nah, cara yang kedua itu adalah dengan fiksasi secara supravital ya. Nah, supravital ini artinya dalam kondisi hidup ya. Jadi hewan ini difiksasi, diawetkan dalam kondisi dia masih hidup. Ya. Nah, nanti kita akan lihat ya caranya bagaimana ya fiksasi dalam kondisi masih hidup. Ya. Nah, setelah sudah kita fiksasi dalam kondisi hidup, baru jaringannya kita isolasi. Ya, tentu di sini jaringan sudah terfiksasi dengan baik ya, sehingga langkah selanjutnya adalah melakukan dehidrasi. Ya. Nah, jadi tidak difiksasi lagi, tapi ke dehidrasi, kemudian pembeningan, pembenaman, pengecoran, pemotongan, kemudian perkatan atau mounting, ya. Dan terakhir adalah pewarnaan atau staining. Ya. Di sini setelah pengecoran ini mesti ada mounting, ya, atau perekatan, ya, pita-pita parafin pada kaca. Ya. Ini sekali lagi ini rangkaian prosesnya, mulai dari isolasi, ya, fiksasi, dehidrasi, kemudian adalah clearing, kemudian adalah embedding, kemudian pembuatan blocking, ya, lalu kita potong namanya cutting, ya. Setelah itu pitanya kita rekatkan di objek gelas, ini yang kita sebut dengan nama mounting, ya. Kemudian setelah itu kita warna atau staining, ya, dan kita label, ya, atau labeling, ya. Jadi di sini akhirnya ink semua, ya. Nah, ini adalah skema yang lain, ya. Ini skema yang lain, ya. Nah, sekarang sebelum jaringan itu kita isolasi, maka ada persiapan yang kita mesti siapkan, ya. Yang pertama tentu peralatan bedah minor, ya, untuk operasi, ya. Kemudian harus ada meja operasi. Di sini kita lihat nih meja operasinya, dan di sini ada peralatan operasinya, ya. Nah, kemudian setelah itu adalah obat anestesi, ya. Kemudian peralatan untuk pengawetan jaringan, ya, fiksasi, ya. Kemudian kalau kita melakukan fiksasi supravital, maka kita gunakan alat yang dipakai peristaltik pump, ya. Peristaltik pump ini adalah alat yang mampu mengalirkan cairan fiksasi secara perlahan-lahan, secara kontinu, ya, namanya peristaltik pump, ya. Nah, di samping, ya, nah, dengan peristaltik pump kita juga bisa memanfaatkan dengan infus, ya. Nah, kita lihat seorang karyawan sedang mempersiapkan obat anestesi, ya. Kemudian sampelnya, ya, bisa dari manusia, bisa dari hewan, ya. Nah, kalau kita ambil sel dari hewan, maka syaratnya yang pertama sehat, ya. Yang kedua galurnya harus baik dan jelas, ya. Jadi biasanya itu ada sertifikat untuk hewan yang dipelihara sesuai dengan standar, ya.
Nah, kadang-kadang hewan ini bisa dibeli di pinggir jalan, tetapi tentu tidak ada sertifikatnya dan tentu kondisinya tidak bisa terjamin ya. Tapi kalau kita ambil dari tempat breeding, tempat penangkaran ya yang tertentu untuk hewan ini, maka biasanya mereka mengadakan kawin silang dan turunannya ini bisa dikontrol ya asalnya dari mana khususnya ya. Kemudian status gizinya harus baik ya, dipelihara sesuai dengan syarat-syarat pemeliharaan hewan coba ya. Nah, syarat yang berikutnya adalah sesuai dengan tujuan penelitian dan pengajaran. Kita lihat ya, ada hewan-hewan tertentu yang enak kita gunakan untuk pembelajaran ya. Umpamanya pada kera ya, ini mempunyai struktur tubuh yang mirip seperti manusia ya. Nah, kera ini ya kemiripannya ini sangat tinggi. Tapi kesulitannya ya ini adalah untuk menjinakkannya pada saat kita mau membius, mengambil obat mengambil jaringan-jaringan tubuhnya ya. Kemudian kambing. Ya, ini untuk pelajari serat Purkinje ya, sistem hantar listrik ya pada jantung. Ini bagus digunakan kambing karena serat Purkinje tampak jelas ya, mudah untuk kita amati ya. Nah, untuk hati dan limpa ya, itu biasanya ya preparatnya lebih bagus kita ambil dari babi. Ya, strukturnya lebih jelas. Pada kera dan pada manusia ini struktur hati ya, itu kurang terlihat dengan jelas. Ya, jadi memang kita mesti mempertimbangkan ya, apakah mengambil dari manusia atau hewan-hewan tertentu ya, ini dengan pertimbangan. Nah, setelah persiapan, maka kita mulai melakukan pelaksanaan. Pelaksananya bisa diawali oleh pembiusan, ya. Kemudian setelah hewan itu dibius, hewan itu kemudian diambil organ-organ tubuh yang diinginkan, ya, diinginkan, diambil, ya, kemudian dipotong-potong kecil-kecil, ya, jangan terlalu besar, ya. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam cairan fiksasi, kita rendam. Ya, jangan lupa diberikan label ya, jaringan yang kita rendam itu apa dan perlakuan apa yang dilakukan pada jaringan tersebut ya. Nah, cara ini adalah fiksasi rendam atau embedding fixation ya. Nah, tentu jaringan yang dipotong ini tidak boleh terlalu tebal. Karena kalau terlalu tebal ya, itu cairan tidak bisa masuk sampai ke dalam jaringan tersebut pada tempat yang paling dalam ya. Jadi ini kita mesti hitung betul ya, jangan sampai jaringan itu bagian luarnya terfiksasi, artinya terawetkan, sementara bagian dalamnya membusuk ya. Nah, ini tentu nggak akan bisa kita buat nanti preparat histologi ya. Jadi kalau dia tipis, maka cairan itu dengan kemampuan difusinya ya, maka dia akan terfiksasi dengan baik ya. Nah, atau yang kedua, kita menggunakan fiksasi suprapital ya. Hewan ini setelah kita bius ya, kemudian ya kita lakukan operasi ya, kita buka rongga perut lalu kita buka rongga dadanya ya. Nah, setelah itu kita keluarkan ya darahnya dari jantung sebelah kanan, dan pada jantung sebelah kiri itu pada ventrikel kiri kita masukkan cairan ya yang akan dipompa ke seluruh tubuh dari tikus ya. Nah, pada saat kita memompakan cairan ya, mula-mula cairan awal yang NaCl 0,9 ini untuk menghilangkan ya darah-darah yang ada di jaringan tubuh. Setelah itu akan masuk cairan fiksasi ya. Nah, cairan fiksasi masuk ya, pada saat masuk kita akan lihat ya hewan tikus ini bergetar-getar ototnya ya, itu yang kita panggil kedutan ya, atau dipanggil dengan nama tremor ya. Jadi ada gerakan-gerakan ya dari tubuh ya.
itu menandakan bahwa cairan fiksasi mulai memasuki jaringan tubuh tersebut ya. Sampai kemudian seluruh tubuhnya ya ini bergetar ya. Sampai kemudian getarnya hilang ya. Nah, kalau getarnya hilang ya itu berarti ya hewan ini sudah terfiksasi ya. Nah, kita lanjutkan beberapa saat kemudian supaya fiksasinya lebih baik ya. Nah, setelah sudah kita fiksasi secara supravital, baru kemudian kita ambil organ-organnya. Ya. Nah, setelah itu kita simpan untuk proses selanjutnya. Ya. Jadi kalau kita lihat fiksasi rendam ini lebih mudah, sementara fiksasi supravital secara teknis lebih sulit. Ya. Tetapi hasilnya lebih baik pada fiksasi supravital. Ya. Jadi fiksasi dalam kondisi hidup sehingga seluruh bagiannya itu bisa terfiksasi baik. Ya, kalau fiksasi rendam di sini tergantung pada tebal tipisnya jaringan. Makin tebal makin sulit masuk dari cairan fiksasi ke dalam jaringan tersebut. Ya. Nah, setelah kita sudah masukkan kalau fiksasi supravital, ya mungkin besoknya bisa kita proses. Tapi kalau fiksasi rendam kita harus tunggu. Ya. Ya, tunggu beberapa hari sampai jaringan itu betul-betul sudah terfiksasi dengan sempurna. Cirinya kalau wadahnya ini kita gerakkan, ini jaringannya tetap di bawah, jadi tidak berubah posisi, ya, berubah posisi, ya. Nah, ini caranya. Nah, sementara kalau fiksasi supravital, ya maka setelah kita fiksasi, ya kita bisa lanjutkan dengan proses selanjutnya. Ya. Nah, pembiusan bisa dilakukan dengan inhalasi. Ya. Nah, dulu ether masih diperbolehkan untuk digunakan membius. Ya, sekarang ini sudah tidak diperbolehkan lagi. Ya, karena itu memang mesti hati-hati. Ya, kalau kita akan mengirim hasil penelitian ke satu jurnal. Ya, jangan sampai kita tertulis ether. Ya, karena itu pasti akan ditolak. Ya, yang lain bisa pakai isofluorid. Ya, nah inhalasi ini agak jarang. Yang sering adalah suntikan. Ya, dan suntikan yang paling sering adalah intraperitoneal. Ya, obatnya kita bisa gunakan ketamin atau silasin atau campuran keduanya. Ya, nah fiksasi seperti yang saya uraikan tadi ada dua jenis. Yang pertama fiksasi dalam kondisi hidup, diawetkan dalam kondisi hidup-hidup yang disebut sebagai supravital fixation. Ya, atau intravital fiksasi. Ya. Yang kedua adalah fiksasi rendam atau disebut sebagai fiksasi MRC atau embedding fixation. Ya. Jadi fiksasi yang dilakukan setelah sampel itu sudah diisolasi. Nah, ini adalah fiksasi supravital. Ini adalah alatnya yang namanya peristaltik pump. Ya. Ini cairan dipompakan ke seluruh tubuh, ya, sehingga nanti dia akan bisa terfiksasi secara sempurna. Ya, kalau kita tidak punya alat ini, kita bisa menggunakan botol infus dengan infus setnya. Ya. Nah, fiksasi ini merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan. Ya. Kesalahan pada saat fiksasi tidak pernah bisa diperbaiki lagi. Ya, ini yang harus kita tanamkan. Ya. Nah, sebetulnya apa sih ya tujuan dari kita lakukan fiksasi? Ya. Tujuan untuk melakukan fiksasi yang pertama mengawetkan jaringan, ya, supaya struktur jaringan itu mendekati kondisi pada saat hidup. Ya. Kemudian yang kedua, mengeraskan jaringan. Ya, kita tahu jaringannya akan dipotong oleh mikrotom. Ya, dan untuk memudahkan, maka jaringan ini harus cukup keras, tidak lembek. Ya, karena kalau nanti lembek, begitu kita potong dengan mikrotom, dia akan juga istilahnya apa? Melunak apa? Mengeriput begitu ya. Jadi tidak keras, ya, tidak keras. Ya. Nah, ini tentu akan mengakibatkan irisan menjadi pecah-pecah, ya, tidak baik.
Nah, apa pengaruh fiksasi? Ya, pengaruh fiksasi yang pertama adalah menghambat otolisis. Setiap jaringan tubuh kita ini mengandung protein, ya, yang kita panggil proteinase, yang mengandung enzim yang namanya proteinase. Proteinase ini adalah enzim yang akan merusak protein atau membongkar protein. Ya. Nah, pada saat ya hewan itu sudah mati, ya, maka enzim proteolitik atau protease ini akan aktif. Nah, dia akan menghancurkan protein-protein, ya, sehingga ya protein atau struktur jaringan itu menjadi berubah, ya, misalnya menjadi lebih bengkak atau ada yang rusak, ya. Nah, itu adalah kerja dari enzim proteolitik dan ini harus dicegah, ya. Karena itu, ya, tujuan pertama adalah menghambat otolisis, ya. Jadi penghancuran dari protein yang mengakibatkan perubahan bentuk dari jaringan, ya. Nah, proses otolisis ini, ya, enzim-enzim proteolitik ini banyak terdapat pada otak, ya. Jadi kita itu kalau mau mengambil otak, ya, itu kita harus membongkar dulu tulang tengkorak dan itu cukup keras dan cukup sulit, ya. Nah, kalau kita menggunakan fiksasinya rendah, ya, berarti hewan ini kita bius, ya, kemudian kita matikan, ya, setelah itu kita bongkar kepalanya, ya. Nah, tentu tindakan membongkar kepala ini tidak mudah, butuh waktu. Sehingga jaringan otak yang ada di dalamnya selama beberapa lama akan terpapar oleh aktivitas enzim proteolitik, ya. Dan cilakanya enzim proteolitik itu banyak di otak, ya. Sehingga pada saat kita sudah sampai mendapatkan otaknya, kita buka sampai otak, maka ya karena terlalu lama enzim proteolitik itu sudah bekerja, maka sering otak itu menjadi rusak seperti kayak bubur, ya. Nah, karena itu perlu dihambat nih enzim proteolitiknya, ya. Nah, penghambatan ini namanya menghambat otolisis, ya. Ini cepat terjadi di daerah tropis, ya. Nah, yang kedua, ya, mencegah pembusukan, ya. Kalau otolisis itu prosesnya akibat dari tubuh sendiri, ya. Dan yang paling banyak mengandung enzim proteolitik ini adalah di otak, ya. Sementara pembusukan ini proses perusakan dari jaringan tubuh akibat faktor eksternal, ya. Umpamanya ada pembusukan oleh kuman-kuman, ya. Nah, untuk inilah supaya struktur jaringan tidak berubah, maka proses pembusukan ini harus dicegah, ya, harus dicegah, ya. Nah, karena itulah, ya, guna dari fiksasi itu mencegah terjadinya pembusukan, ya. Nah, organ yang paling cepat membusuk, ya, itu adalah usus, ya, saluran cerna. Karena disitulah mengandung kuman-kuman, ya, atau flora yang sebetulnya adalah normal, ya. Tetapi, ya, setelah kematian maka, ya, bakteri-bakteri atau flora ini menjadi aktif, ya, dan dia akan, kalau dia aktif akan melakukan pembusukan, ya. Nah, jaringan yang sudah mati itu cepat sekali, ya, untuk bisa mengalami pembusukan, ya. Jadi ini harus kita cegah, ya. Yang ketiga yang keempat adalah mencegah, mengawetkan, ya. Ini untuk mempertahankan struktur histologinya mendekati kondisi hidup, ya. Dan yang terakhir adalah pengerasan. Ini untuk mempersiapkan jaringan lunak itu agar bisa diiris, ya. Kemudian pengaruh yang berikutnya adalah pemadatan koloid, ya. Jadi konsistensi yang setengah cair pada bagian-bagian tubuh kita itu diubah menjadi lebih padat, ya. Kemudian pengaruh fiksasi akan mengakibatkan terjadinya diferensiasi optik, ya. Ini cukup baik, ya. Dengan berubahnya diferensiasi optik,
ya, maka kita bisa membedakan bagian-bagian dari sel atau jaringan tubuh itu menjadi lebih jelas, ya. Dan yang terakhir, pengaruh fiksasi adalah persiapan untuk pewarnaan, ya. Jadi kalau kita mau ya pewarnaan itu berhasil, maka fiksasinya juga harus baik, ya. Nah, hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam fiksasi? Yang pertama, tebal irisan, ya. Jadi bisa dibayangkan kalau irisannya makin tebal, maka cairan akan makin sulit untuk meresap sampai ke bagian terdalam dari irisan tersebut, ya. Karena itu dia harus tipis, ya, sehingga cairan fiksasi bisa menembus sampai ke bagian yang paling dalam, ya. Sehingga jangan sampai ya terjadi yang dipanggil ya matang di luar, busuk di dalam, ya. Nah, ini hati-hati jangan sampai terjadi ya pada fiksasi ini matang di luar, busuk di dalam, ya. Nah, pertanyaan kira-kira berapa sih tebal irisannya, ya. Nah, ukurannya itu kira-kira 3 sampai 5 milimeter, ya. Ini menurut buku, ya, dari pengamatan saya sendiri itu mungkin ketebalannya bisa maksimal itu sampai 2 kali 2 kali 2 ya sentimeter, ya. Ya. Kemudian setelah ketebalan dari jaringan, ini volumenya, ya, volume cairan fiksasi, cairan pengawet, ya. Ini dari penelitian, ya, jumlahnya adalah 15 sampai 20 kali dari volume jaringan, ya. Jadi kalau kita punya jaringan ukurannya 1 kali 1 kali 1 sentimeter persegi, ya, maka cairannya bisa kita tebak, ya, itu kurang lebih 15 sampai 20 cc, ya. Jadi 15 sampai 20 kali dari volume jaringan. Oke, nah sekarang kita lihat jenis cairan fiksasi, ya. Jenis cairan fiksasi ini tergantung tujuan kita, ya. Kalau kita hanya mau mengamati ya struktur anatomik saja, ya, mikroanatomi atau histologi, ya, maka kita bisa menggunakan fiksasinya formalin, boang, sengker, dan lain-lainnya. Jadi banyak macam-macam cairan fiksasi yang bisa digunakan. Tapi yang paling sering itu adalah formalin, ya. Atau kita mau melihat sel, ya. Nah, maka ya fiksasinya kita menggunakan larutan Muller, ya, atau formol-salin atau formol kalsium ini untuk sitoplasma, atau kalau kita mau supaya intinya terlihat dengan bagus pakai larutan Katnoy, ya. Nah, kemudian di samping ya itu ya ada histofiksasi histokimia, ya. Ini juga menggunakan cairan fiksasi ya yang beda ya dengan yang lainnya, ya. Nah, pada histokimia ya ini kita harus memelihara supaya unsur yang akan kita lihat atau demonstrasikan ini bisa terfiksasi dengan baik, ya. Nah, gugus-gugus yang reaktif pada histokimia ini harus dijaga supaya tidak rusak, ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat jenis cairannya tuh sangat banyak, ya. Ada formalin, ada Muller, ada boang, pikrat, cengker, merkuri klorida, etil alkohol, asam asetat, potasium bikromat, dan masih banyak yang lainnya, ya. Nah, yang paling sering digunakan itu adalah formalin, ya. Nah, sekarang kita lihat ya, apa sih formalin itu, ya. Nah, formalin ya, ini adalah satu senyawaan untuk fiksasi, ya. Dan formalin biasanya yang diperdagangkan ya, itu bukan formalin yang 100%, tetapi 40%. Ya. Dan ini sudah merupakan formalin yang konsentrasinya paling pekat, ya. Jadi tidak ada formalin di atas
40%. Ya. Nah, 40% formaldehid, ya, ini yang kita panggil formalin, ya, ini adalah gas yang terlarut di air dan jenuh pada konsentrasi 40%. Ya. Nah, formalin, ya, atau 40% formaldehid ini, ya, ini tidak bisa langsung kita gunakan untuk fiksasi. Ya. Nah, kenapa? Karena formalin yang 40% ini, formalin 40%, ini berada di dalam bentuk polimer. Ya, dan kita harus mengubahnya dulu menjadi bentuk yang aktif, yaitu bentuk monomer. Ya. Nah, bentuk monomer inilah yang bisa berperan sebagai fiksasi. Ya. Nah, untuk mengubah dari bentuk polimer menjadi monomer, maka kita harus mengubah pH-nya, ya, dari pH yang asam menjadi pH yang netral atau sedikit alkali. Ya. Dan untuk mengubah pH ini, maka caranya adalah kita dengan menambahkan cairan buffer fosfat. Ya, pH-nya 7,2 atau bisa juga kalsium asetat atau cairan salin, yaitu NaCl 0,9%. Jadi yang 40% ini kita larutkan dengan menggunakan cairan ini. Ya. Dan konsentrasinya, ya, ini kita larutkan sampai konsentrasinya mencapai 10%. Nah, formalin yang 10% inilah yang kita gunakan sebagai fiksasi, ya. Dan ini bentuknya aktif, ya. Dan kalau kita kalkulasi, ya, maka kandungan formalin, ya, di cairan fiksasi itu, ya, ini adalah 10%, ya, kali 40%. Jadi sebetulnya hanya 4% saja, ya. Nah, jadi sekali lagi, formaldehid atau formalin ini konsentrasi absolutnya adalah 40%, tidak lebih, ya. Sementara yang kita gunakan itu hanyalah 10% dari 40% formaldehid. Ya, jadi sebetulnya kita gunakan adalah formalin, ya, yang konsentrasinya adalah 4%. Ya. Nah, formalin, ya, yang diencerkan dengan menggunakan garam dapur atau salin, ini kita sebut sebagai formol salin. Ya, ada yang menggunakan cairan buffer kalsium, karena itu disebut sebagai formol kalsium, dan yang lain-lain. Ya, banyak sekali, ya, modifikasi dari formalin ini. Ya. Sekarang kita lihat keuntungan dari fiksasi formalin. Ya. Keuntungannya, formalin ini merupakan fiksasi umum. Ya. Dia melarutkan struktur halus jaringan. Ya. Bisa dipakai untuk sitokimia, ya, dan juga untuk penggunaan mikroskop elektron. Ya. Kemudian tidak terbentuk pigmen formalin. Ya. Kemudian dapat disimpan, ya, dalam waktu lama. Jadi kalau kita fiksasi di dalam formalin, ya, itu waktunya bisa tahan lama, ya. Dan kalau pada fiksasi rendang atau embedding, ya, itu dibutuhkan waktu beberapa hari, ya, untuk menjadikan, ya, jaringan itu sudah terfiksasi. Nah, untuk catatan, formalin yang baru kita encerkan, yang baru kita buat aktif, ya, itu tidak bisa langsung kita gunakan pada saat itu juga. Jadi dia biasanya harus kita inapkan dulu paling tidak 24 jam, ya, supaya dapat berperan sebagai cairan fiksatif. Ya. Nah, kerugiannya dari formalin yang pertama, larutan yang baru dibuat tidak bisa langsung dipakai. Ya. Butuh waktu lebih lama untuk memfiksasi. Jadi fiksasi itu lebih dari 24 jam. Ya. Lain dengan fiksasi yang lain, umpamanya boang, sengker, ya, itu lebih singkat, ya, waktu untuk fiksasinya. Ya.
Oke. Nah, proses yang kedua adalah dehidrasi. Ya. Nah, tujuan akhir adalah membuat blok parafin. Ya. Nah, untuk membuat blok parafin, ya kita memerlukan parafin. Nah, sementara parafin ya itu tidak bisa menyatu dengan air. Ya. Sehingga air yang ada di dalam jaringan harus kita keluarkan ya supaya nanti parafin bisa masuk ke dalam jaringan ya, sehingga pada saat dipotong ya kita bisa mendapatkan irisan yang baik ya. Nah, untuk itu air harus dikeluarkan ya. Nah, proses pengeluaran air ini kita panggil dengan nama dehidrasi ya. Nah, ini ya air kita tarik ya, kita tarik keluar ya. Nah, bagaimana kita menarik air keluar ya? Nah, untuk menarik air keluar kita menggunakan alkohol ya, dengan konsentrasi yang makin meningkat secara bertahap ya. Jadi biasanya kita menggunakan alkohol konsentrasi 70% dulu, kemudian naik ke 80%, 90%, 95%, dan terakhir alkohol absolut yaitu 99,9% ya. Alkohol pun tidak ada yang sampai 100% ya. Yang paling tinggi itu 99,9%, itu udah paling top ya, itu absolut ya. Nah, cairan dehidrasi yang lain yang bisa kita gunakan, tapi ini adalah untuk ya tidak menggunakan blok parafin, tapi blok tisu tek dipanggil, dipakai pada potong beku ya, itu adalah sukrosa. Kemudian yang lain lagi adalah spiritus atau metil alkohol ya. Nah, ini ya setelah didehidrasi maka lakukan dehidrasi. Nah, ya. Ya. Ini kita lakukan secara bertahap ya. Nah, di dalam histoteknik tidak ada waktu yang sama ya, dan metodenya ya juga mengalami modifikasi ya. Misalnya ada dehidrasi ini, ada yang menggunakan cara satu ya, jadi direndam di alkohol 70% 3 hari ya, 3 kali ganti. Jadi setiap hari sekali itu diganti 70% sampai 3 kali berturut-turut. Setelah itu dilanjutkan alkohol 90% juga selama 3 hari berturut-turut dengan 3 kali ganti. Lalu baru alkohol 100%. Ada yang menggunakan alkohol 70, lalu pindah ke 80, lalu pindah ke 90. Masing-masing selama 1 hari. Kemudian setelah itu alkohol 90% ya selama 2 hari dengan 2 kali ganti, dan 100% 2 hari dengan 2 kali ganti. Ada yang menggunakan cara yang lain ya, ini menggunakan sukrosa selama 2 hari. Jadi metodenya itu sangat bervariasi ya pada histoteknik. Begitu juga waktu ya. Nah, setelah dehidrasi ya, air dikeluarkan, maka digantikan di dalam itu oleh alkohol. Jadi di dalam jaringan sekarang terdapat alkohol ya. Nah, alkohol pun ya tidak bisa menyatu ya dengan parafin. Karena itu alkohol harus ditarik keluar dari jaringan lagi ya. Nah, karena itu ya kita melakukan tindakan yang ketiga yaitu pembeningan atau clearing ya. Ini adalah proses mengeluarkan alkohol ya dari dalam cairan ya, dari dalam jaringan ya, dan menggantikannya dengan bahan kimia yang dapat ya bercampur dengan parafin ya, dapat bercampur dengan parafin ya. Apa aja nih bahan-bahan kimia yang bisa ya bercampur dengan parafin ya. Kita bisa menggunakan kloroform, kita bisa menggunakan benzen atau benzol ya, bisa menggunakan silen atau silol ya, bisa menggunakan benzil benzoat atau metil benzoat. Yang paling bagus kita gunakan cedarwood oil
ini paling bagus, tapi harganya paling mahal, ya. Dan juga barangnya paling sulit dicari. Kenapa? Karena ini diambil ya minyak dari kayu cedar, ya. Nah, pohon cedar ini tidak tumbuh di Indonesia, ya. Dia banyak tumbuh di daerah 4 musim, ya. Nah, itu ya ini agak sulit dan mahal, ya, sehingga yang sering kita gunakan silen atau silol, ya. Tapi ini ada konsekuensi juga, hati-hati karena ini merupakan zat karsinogenik, ya. Jadi zat yang bisa menyebabkan terjadinya kanker, ya. Jadi kalau kita bekerja harus gunakan sarung tangan, jangan dengan tangan telanjang, ya. Nah, ini ada beberapa zat pembening. Kalau kita menggunakan kloroform, ya, keuntungannya ini paling sering dipakai, ya. Sifatnya toleran, jadi disimpan semalaman tanpa menjadi keras atau rapuh, ya. Nah, kemudian kerugiannya titik akhir itu tidak dapat terlihat dengan mata jelas, ya. Biasanya jaringan yang sudah terbeningkan, ya, itu akan tampak bening, ya. Tapi pada kloroform kita nggak bisa melihat ya perubahan jaringan menjadi lebih bening dengan jelas, ya. Jadi titik akhir itu tidak dapat dilihat dengan mata ya saat menjadi bening atau transparan, ya. Nah, kemudian kerugian yang lain, kloroform ini lebih mahal dari silol atau silin dan benzen, tapi lebih murah dari cedar wood oil, ya. Kemudian silin atau benzen, keuntungannya ini waktu, ya. Ini bukan fiksasi, ya. Waktu inkubasi menjadi lebih cepat. Cukup setengah sampai 1 jam aja udah cukup, ya. Benzen lebih lambat dari silen, ya. Silen ini lebih cepat, ya. Tetapi ya kerapuhan jaringan ini lebih berkurang dibanding dengan silen. Ya, jadi silen itu ya salah satu kerugiannya membuat jaringan cepat rapuh, ya. Nah, kerugiannya ya sama-sama merupakan zat karsinogenik, ya. Silen, ya, silen ini banyak kita gunakan karena murah, ya, harganya yang paling murah, ya. Biasanya kita rendam dalam silen 2 kali 1 jam atau 2 kali setengah jam cukup, ya. Nah, dia akan menjadi bening dan lebih transparan, ya. Nah, jaringan yang kita clearing dengan menggunakan silin, ya, ini tidak terlalu keras, ya. Nah, volumenya berapa kali? Kurang lebih 50 sampai 100 kali volume jaringan. Ya, jadi kita hitung kalau volume jaringan itu 1 ya, sentimeter kubik ya atau 1 cc, maka silin itu yang bisa kita gunakan adalah minimal 50 cc, ya. Nah, setelah kita rendam di dalam silin, ya, maka kita bisa masukkan dia ke dalam parafin, ya, cair, ya. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah masuk ke dalam parafin cair, ya. Kemudian benzil benzoat, ya. Nah, ini metodenya ada yang benzil benzoat 1 24 jam hingga jaringan itu tenggelam, ya. Kemudian disusul benzil benzoat 2 ya 2 sampai 3 jam, lalu benzol parafin, ya. Nah, setelah dia masuk ke dalam campuran antara benzol dan parafin cair, ya ini 50-50 perbandingannya, baru setelah itu kita masukkan ke dalam parafin cair, ya. Jadi ini lebih bertahap, ya. Karena di sini ada setengah parafin baru parafin yang 100%, ya. Cedarwood oil keuntungannya sifat clearingnya lebih baik, ya, tidak mengeraskan jaringan, ya. Kemudian kadang digunakan juga untuk jaringan yang keras, ya, dan dapat disimpan dalam waktu yang lama, nah, berbulan-bulan. Ini keuntungan dari cedarwood oil, ya. Jadi kalau kita simpan dalam cedarwood oil ini bisa lebih tahan lama, ya. Kerugiannya ya ini mahal harganya, ya. Ini saja kerugiannya, ya. Ini cedarwood oil, ya. Nah, ini nih ya ini apa ya? Buah dari pohon cedar, ya. Nah, setelah itu
maka kita harus mengeluarkan cairan pembening atau clearing agent dan kita gantikan dengan parafin. Ya. Nah, proses ini kita sebut pembenaman atau impregnasi atau embedding. Ya. Biasanya kita lakukan di atas embedding center. Di sini suhunya bisa kita atur sesuai dengan suhu titik lebur dari parafin. Ya. Biasa parafin itu titik leburnya antara 55 sampai 60 derajat Celcius. Ya. Sehingga kalau di atas embedding center ini bisa kita set ini suhunya. Ya, sehingga kalau kita alirkan nanti parafin cair, dia tidak akan membeku, dia tetap mencair. Ya. Nah, ini adalah alat untuk mengucurkan parafin cair. Di sini ada tangki, ya, ada tangki dari parafin, ya, tetapi tidak terlihat. Ya. Nah, biasanya tangki ini kita isi ya dengan parafin yang bentuknya padat. Ya, jadi kristal-kristal atau potongan-potongan parafin. Ya, kita masukkan, kemudian mesinnya kita panaskan sesuai dengan temperatur leburnya. Nah, setelah parafin ini cair, maka kita bisa ya alirkan parafin cair ini ke atas wadah ya, yang kemudian kita masukkan jaringan yang sudah kita ambil ya dari clearing agent ya. Nah, kita masukkan ke dalam parafin yang cair ini ya selama beberapa saat ya. Jadi tidak lama ya. Nah, biasanya ya cukup ya 15 menit atau setengah jam itu udah cukup ya. Nah, terkait dengan parafin ya. Nah, parafin ini banyak jenisnya ya. Nah, dia biasanya kalau parafin biasa ya, itu akan leleh pada temperatur 56 sampai 59 derajat Celcius ya. Nah, ada parafin yang titik leburnya lebih rendah ya. Nah, parafin yang titik leburnya lebih rendah ini lebih baik kita gunakan. Kenapa? Ya, karena kalau titik leburnya tinggi, maka jaringan itu juga seolah-olah dia dipanaskan dalam temperatur yang tinggi. Dan temperatur yang tinggi ini ya untuk pemanasan jaringan ini kurang baik pengaruhnya ya. Jaringan akan menjadi lebih cepat rapuh ya. Nah, karena itu kita mesti timbang-timbang betul ya. Jenis parafin apa yang kita inginkan ya. Ada parafin dengan titik lebur yang lebih rendah. Misalnya adalah parafin histotek ya. Ini suhunya di bawah 56 derajat Celcius ya. Nah, ini kalau parafin titik leburnya tinggi, jaringan lebih cepat rapuh atau garing. Sebaliknya, kalau ya parafin yang lebih rendah ini lebih baik ya. Misalnya kalau kita ingin membuat jaringan dari embrio, maka gunakan parafin dengan titik lebur yang lebih rendah, misalnya tisu mat ya. Tisu mat ini punya temperatur lebur di bawah 50 derajat Celcius ya. Kemudian ada lagi paraplas. Ini campuran antara parafin dengan polimer plastik sehingga lebih elastis. Sehingga pada saat nanti blok parafin kita potong dengan mikrotom tidak mudah untuk menjadi rapuh ya. Nah, jadi lebih elastis ya, lebih kuat. Ini adalah ya kristal-kristal dari parafin ya. Nah, metodenya gimana? Nah, macam-macam nih, ya seperti yang saya bilang tadi, ya. Ada yang menggunakan ya parafin 2 jam, parafin 1, lalu parafin 2 1 jam, lalu 2 jam. Ada yang menggunakan setengah jam saja sudah cukup, ya. Nah, setelah dia dibenamkan, maka proses selanjutnya adalah dibuat blok parafin, ya, atau dipanggil dengan pengecoran atau blocking, ya. Nah, gimana caranya? Ya, caranya seperti tadi kita bekerja pada embedding center. Ya, nanti pada saat adik-adik melihat ya di laboratorium kita, ya, nanti adik-adik bisa lihat ya embedding center ini. Ya, di sini ada keran, kemudian ada tangki untuk mengisi parafin. Ya, nah kita menggunakan kalau dulu kita menggunakan logam, kalau sekarang kita bisa menggunakan ya
plastik dan ya wadah cakram yang terbuat dari logam. Ya, jadi biasanya plastiknya ini ya, ini kita angkat ya, kemudian jaringan kita taruh ya, yang sebelumnya ini ya plat yang dari logam ini kita isi dulu dengan parafin cair ya. Setelah sudah terisi, karena dia ada di atas embedding center, maka dia tidak mudah untuk membeku ya, jadi dia tetap cair. Lalu kita pindahkan jaringan ya, kita masukkan ke sini ya. Nah, kita bisa atur posisinya. Kita harus bayangkan bagaimana nanti posisinya setelah kita potong dengan mikrotom. Apakah potongannya melintang atau memanjang atau oblik. Jadi ini kita bisa atur ya. Nah, setelah sudah kita atur, maka kita tutup ya dengan plastik ini, kemudian kita tambah cornya ya, cor parafinnya ya. Nah, ini adalah platnya, ini plastiknya. Nanti setelah sudah kita tambahkan, kita cor, ini kita pindahkan ke bagian dari embedding center yang tidak panas. Nah, di sana karena temperaturnya tidak panas, maka dia akan mengeras. Setelah mengeras, baru kita lepas dari platnya, sehingga bentuk akhirnya adalah seperti ini. Ini adalah blok parafin, dan ini cetakannya, ini tetap tidak kita pisahkan, karena ini nantinya akan kita taruh pada mikrotop. Ya, jadi ini untuk pegangan mikrotop. Ya. Jadi yang sekarang kita gunakan ya, yang dipanggil dengan nama histoplit. Ya, jadi satu set ini namanya satu set histoplit, terdiri dari piringan logam dan dari plastiknya. Ya. Kalau dulu kita menggunakan ya potongan besi berbentuk huruf L, ya kita atur dua besi huruf L ini kita sambung sehingga menjadi satu kotak berbentuk kubus, lalu kita tuangkan parafin cair ya. Ini biasanya di atas keramik ya. Sehingga ini mengaduk cepat-cepatan ya, sebelum parafin itu mengeras ya, maka ya jaringan itu harus sudah masuk dan sudah diatur posisinya. Ini cukup membuat kita main akrobat ya, karena harus tenang ya. Nah, inilah keuntungan dari kemajuan zaman ya. Nah, setelah kita membentuk blok parafin ya, maka yang selanjutnya blok parafin ini harus kita potong ya. Kita iris menjadi pita-pita parafin yang selanjutnya kita rekatkan pada gelas objek ya. Nah, proses ini disebut sebagai cutting dan mounting ya. Jadi cutting itu proses pemotongan blok parafin dengan mikrotom. Sementara mounting adalah perekatan pita parafin hasil pemotongan dengan mikrotom pada gelas objek ya. Nah, tentu persiapannya yang pertama kaca objek harus kita siapkan, dan ada syaratnya. Kaca objek ini harus kita coated dulu atau kita salut dengan zat perekat ya, supaya nanti kalau jaringannya kita tempelkan dia nempel dan tidak terlepas ya. Nah, ada beberapa yang bisa kita gunakan. Yang pertama putih telur atau albumin ya, kita oleskan di atas kaca tersebut, kemudian kita keringkan ya. Nah, itu kita bisa gunakan, atau pakai gelatin ya, atau kalau mau bahan yang jadi pakai tespa ya. Tespa ini mahal ya, kalau ini nih murah ya, ini tengah-tengah ya. Nah, kemudian yang kedua kita siapkan water bath ya, atau wadah berisi air hangat, suhunya 37 sampai 40 derajat ya. Nah, jadi nanti pita parafin kita akan kembangkan di atas water bath ini, baru kita ambil dan rekatkan pada gelas objek dengan sengklit ya, atau kuas ya. Nah, kemudian ya pisau mikrotom. Nah, ini kita mesti siapkan. Ini alat potongnya yang namanya mikrotom. Ini kalau dilihat ya, ini di sini ya, ini ada pisaunya nih ya. Pisaunya ditaruh di sini ya. Kemudian ini adalah ya alat untuk memegang blok parafin yang kita rekatkan pada plastik ya. Jadi kita taruh di sini, kita kunci ya. Kemudian di sini ada
alat untuk mengukur ketebalan irisan, mengatur ketebalan irisan. Ya. Nah, ini ketebalan irisannya kita atur. Lalu di sini ya pisau ini bisa kita atur sudutnya juga ya dengan alat pengatur yang ada di dekat sini ya. Begitu sudut sudah kita atur ya, ketebalan irisan sudah kita atur, maka kita bisa memotong dengan menggerakkan handle ya. Nih kita lihat nih ada tempat untuk meletakkan tangan dan menggerakkan handle-nya ya. Nah, ini adalah mikrotome ya, mikrotomnya ya. Nah, ini kita lihat caranya ya. Jadi blok ya, blok parafin ini kita rekatkan di sini ya. Kemudian kita atur ya, ini pengaturnya ketebalannya berapa, sudut pisau diatur ya. Kemudian kita handling dengan menggerakkan handle-nya ini, maka lengan ini akan turun ya. Dan parafin ini akan terpotong ya sehingga ada pita. Nah, ini kita lihat nih pita parafinnya ya. Pita parafin yang isinya jaringan ya. Nah, kalau dia belum ada jaringan kita terus potong sampai akhirnya kita lihat parafin yang ada jaringannya. Nah, setelah itu dengan pakai sengkelit ini alat ini kita potong ya. Kita potong pita ini ya. Lalu pelan-pelan kita masukkan ke dalam water bath ya. Kita masukkan ke dalam water bath jadi satu wadah yang berisi air ya, air yang suhunya sudah kita atur 37 sampai 40 derajat ya. Maka pita parafin itu akan mengembang di atas air tersebut ya. Lalu dengan menggunakan sengkelit ya, ini namanya sengkelit, kita rekatkan pada ya kaca objek ini ya, kaca objek ya. Nah, ini water bath ya. Jadi kita taruh di sini, maka pita parafin akan mengembang, baru kita ambil ya sambil kita rekatkan pada kaca ya, kaca objek. Ini dia kaca objeknya ya. Nah, setelah kita rekatkan dengan kaca objek ya. Nah, lalu kaca objek ini kita keringkan ya. Nah, kita bisa taruh di atas hot plate ya, pemanas ya. Kita atur suhunya 40 sampai 45 derajat Celcius ya. Nah, sehingga nanti dia akan terekat dengan baik ya. Nah, ini hasilnya setelah direkatkan ya. Ini pita parafin yang berisi jaringan. Ini sudah direkat ya. Nah, karena suhunya 40 sampai 45 tentu parafinnya tidak mencair, tidak hilang ya. Nah, karena memang temperaturnya masih di bawah dari titik lebur parafin ya. Nah, sering kalau dulu ya kita mengeringkannya tidak pakai hot plate, tapi kita lewatkan di api ya. Jadi kita lewatkan di atas lilin ya. Nah, itu kita main debus tuh ya, kadang-kadang tangan kita juga ikut melintasi api tersebut ya. Nah, saya juga diajari caranya ya, bagaimana menggerakkan kaca itu di atas api ya, bahkan juga menggerakkan tangan itu di atas api tanpa bakar ya. Nah, itu ada tekniknya ya, itu ada tekniknya untuk itu ya. Itu dulu ya, kalau sekarang ini mudah sekali ya. Nah, tapi untuk adik-adik ya jangan coba-coba melewatkan tangan di atas api ya. Nah, itu mesti hati-hati ya. Nah, setelah sudah ya kita mounting, maka step selanjutnya adalah staining ya. Nah, inilah yang akan adik-adik kerjakan nanti di Jakarta ya. Nah, ini hasilnya setelah di staining akan tampak berwarna ya. Nah, proses untuk staining ya, ini akan kita lihat ya pada slide selanjutnya ya. Nah, ini setelah kita simpan ya, baru nanti kita warna atau staining ya. Oke, sekarang kita coba lihat apa sih yang dimaksud dengan pulasan atau staining ya. Ini adalah proses pemberian warna ya pada jaringan yang telah dipotong sehingga unsur jaringan menjadi kontras dan dapat dikenali
ya. Nah, gimana proses timbulnya warna, ya? Nah, zat warna yang digunakan ya pada pulasan rutin histologi atau dipanggil hematoksilin eosin, ya, itu ada dua, yaitu hematoksilin dan eosin. Hematoksilin akan berikatan pada material-material yang terdapat di dalam inti sel, ya, sehingga nanti inti sel itu akan mengikat warna hematoksilin dan berwarna kebiruan, ya. Sementara unsur-unsur yang ada di dalam sitoplasma dari sel, ya, atau struktur-struktur yang lain yang ada di sekitar sel, ya, itu akan mengikat ya warna eosin, ya, dan akan memberikan ya warna kemerahan, ya. Nah, zat warna yang sudah berikatan pada inti ya dan juga pada sitoplasmanya itu nanti kalau dilewatkan ya di mikroskop ya dengan sinar dengan panjang gelombang tertentu, maka ada ya sinar dengan panjang gelombang tertentu yang diserap dan ada yang dilewatkan. Nah, yang diserap atau ditahan inilah yang akan kita lihat warnanya dengan menggunakan mikroskop cahaya tersebut, ya. Nah, untuk persiapan pewarnaan, maka kita harus siapkan peralatannya, ya. Kemudian timbang zat warna, ya. Kemudian larutkan zat-zat warna dalam pelarutnya dengan cara benar, lalu kita aduk ya zat warna tersebut, tuangkan di dalam wadah yang sesuai, lalu siapkan juga larutan lain yang diperlukan dalam proses pewarnaan tersebut, ya. Lalu diatur urutan dari larutan tersebut, ya. Itu tidak boleh tertukar-tukar, ya. Jadi jangan eosin dulu baru hematoksilin. Nah, itu nggak boleh tertukar, ya. Jadi harus hematoksilin dulu baru eosin, ya. Nah, kemudian untuk zat warna yang beralkohol harus ditutup rapat untuk mencegah penguapan, ya. Nah, ini adalah deretan ya wadah yang harus kita susun ya sebelum proses pewarnaan itu kita lakukan. Nah, sebelumnya kita siapkan dulu ya pewarnanya ya. Nah, yang pertama kita siapkan itu adalah pelarutnya, ya, yaitu air, ya. Ini merupakan pelarut zat warna umum dengan pH netral. Kemudian yang kedua etil alkohol atau etanol, ya. Nah, konsentrasi yang digunakan ini bervariasi, ya. Nah, untuk etanol bila tidak disebut berarti konsentrasinya absolut, yaitu 99,9%, ya. Nah, pada pulasan rutin kita menggunakan hematoksilin dan eosin, ya. Ada dua zat warna yang digunakan. Yang pertama hematoksilin, ya. Ini yang gunanya untuk mewarnai inti sel dan memberikan warna biru. Dan yang kedua adalah eosin, ya. Nah, ini adalah counter staining dari hematoksilin. Dia mewarnai sitoplasma sel dan jaringan-jaringan yang ada di sekitar dari sel atau jaringan penyambung dan nuansa yang berbeda-beda, ya. Jadi ada bagian yang lebih merah, ada bagian yang kurang merah dan yang kurang merah. Perang budak di Amerika, ya. Ada satu presidennya kalau kita ingat sejarah itu adalah Abraham Lincoln, ya. Jadi pada saat itu adalah muslim. Warna ini sangat berikan molekul inti sel, ya. Jadi hematoksilin ini ikatannya dengan inti sel ini sangat lemah dikombinasi dengan zat lain, ya. Nah, karena itu pada
ulasan hematoksilin, kita tambah penyawaan lain yang mengandung bisa aluminium, bisa besi, bisa krom atau tembaga. Ya. Nah, zat warna aktifnya itu adalah ilin ini kita lakukan supaya reaksi ya, maka kita perlukan itu adalah merkuri oksid ya, hidrogen peroksid, potasium peroksid untuk merkuri oksid. Ini merupakan termasuk logam berat ya. Nah, proses oksidasi ini berjalan dengan lambat ya, kecuali kalau kita tambahkan zat oksidator ya. Nah, selama proses oksidasi ini masih berlangsung, maka selama itu pula hematoksilin akan memberikan warna yang baik ya. Kalau oksidasinya sudah berhenti, maka biasanya dia akan kehilangan kemampuan untuk mewarnai intinya, sehingga kita harus ganti dengan larutan yang baru ya. Nah, dalam kondisi terpapar oleh cahaya diganti sekali, tapi dari ya 2 diganti kali, tapi dari ya 2 Delafil, Erik ya, Bohmer dan lain-lain. Yang digunakan adalah iosin atau sapranin atau ploksin. Yang paling banyak luas pemakaiannya itu adalah iosin. Nah, ini adalah resep atau cara membuat hematoksilin ya, kita gunakan adalah hematoksilin. Nah, ini larutan dapat langsung segera dipakai setelah selesai dibuat ya, jadi nggak harus ditunggu, karena kalau jenis yang lain itu harus kita tunggu dulu ya, ada yang mesti ditunggu beberapa hari. Tapi kalau Haris ini lebih cepat, kita langsung bisa gunakan untuk mewarnai 5 sampai 1 jam. Dan waktu inkubasi di hematoksilin Haris ini kurang lebih 15 sampai 20 menit ya. Jadi nanti ingat-ingat pada saat adik-adik inkubasi ya, kebetulan hematoksilin yang kita gunakan adalah Haris ya, itu kurang lebih 15 menit saja ya. Nah, bagaimana membuat hematoksilin Haris ini ya? Yang pertama kristal hematoksilin ya, kita ingat hematoksilin air, tapi dia larut dalam, kita gunakan alkohol di sini ya, 50 mili ya. Ini fungsi Bali ini untuk memperkuat ikatan hematoksilin dengan inti ya. Nah, ini 100 gram test water 1000, baru kita tambahkan merkuri oksida ini sebagai ya, ini 2. Ini kemudian kita campur ya. Nah, dalam pencampuran ini ya, ini tolong diperhatikan, ini urut-urutannya, jadi tidak boleh diacak-acak ya. Jadi ini urutannya seperti ini ya. Kristal hematoksilin dulu larutkan dalam alkohol, setelah itu tambahkan potasium alum, tambahkan air, dan baru merkuri oksid ya. Nah, ini cara pembuatannya ya. Larutkan dalam alkohol, larutkan potasium alum dalam distilled water dan dipanaskan ya. Hentikan pemanasan, lalu kita campur kedua larutan tersebut ya. Jadi hematoksilin dalam alkohol sendiri, amonium atau potasium alum dalam air, dan dipanaskan ini sendiri. Setelah itu hentikan pemanasan, biarkan dia dingin, lalu kita campurkan kedua larutan ini ya. Lalu panaskan lagi dengan cepat sambil diaduk.
hentikan pemanasan dan campurkan merkuri oksid ke dalamnya perlahan-lahan. Ya. Panaskan kembali hingga larutan berwarna biru berwarna purple gelap. Ya. Setelah itu hentikan pemanasan dan tempatkan wadah berisi larutan tersebut dalam wadah berisi air dingin hingga larutan hematoksilin. Nah, siap untuk digunakan segera didinginkan. Ya. Nah, halo. Mohon maaf terputus, bisa terdengar suara saya? Bisa, dokter. Bisa ya? Baik, saya lanjutkan ya. Saya izin share lagi. Ya. Oke, ya. Nah, adik-adik nanti nggak usah khawatir ya. Jadi adik tidak harus membuat dulu larutannya. Larutannya sudah kami persiapkan ya. Sehingga nanti tinggal dipakai saja. Ya, karena kalau dibuat ya ini butuh waktu ya. Butuh waktu untuk membuat ya. Ya. Nah, kemudian kita buat counter staining untuk hematoksilin, yaitu eosin. Ya, nah, sebetulnya ada beberapa yang lain, tapi yang sering kita gunakan adalah eosin. Ya. Nah, bagaimana membuat eosin? Ya, yang pertama kita buat dulu adalah stok eosin. Ya, nah ini dibuat dengan cara melarutkan eosin Y 1 gram dalam distilled water 20 ml. Ya, kemudian larutkan. Setelah larut, tambahkan alkohol 95% ya sebanyak 80 ml. Ya, kemudian aduk. Ya, ini adalah stok. Ini kita bisa simpan. Nah, pada saat kita akan menggunakan untuk mewarnai, maka kita menggunakan working eosin solution. Ya, jadi eosin kerja kita panggil. Ya, nah bagaimana cara membuatnya? Ya, nah eosin stock solution ini ya satu bagian kita encerkan dengan alkohol 80% sebanyak 3 bagian. Ya, jadi kalau yang ini 25 mili, maka alkoholnya yang 80% itu 75 mili. Jadi total 100 mili ya, itu cukup untuk 1 jar. Ya, 1 jar itu sekitar 100 sampai 125 ya. Nah, ini dibuat sesaat sebelum digunakan, lalu kita tambahkan asam astat glasial ya. Nah, ini juga untuk menambah kecerahan warna ya. Nah, ini diaduk ya dengan baik ya. Nah, setelah itu maka eosin ini siap untuk kita gunakan ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana prosedur ya pewarnaannya ya. Nah, yang pertama ya slide ya yang berisi irisan parafin dan jaringan itu kita lakukan deparafinisasi. Jadi kita hilangkan parafinnya. Ya, caranya gimana? Kita inkubasi dalam silol. Ya. Nah, nanti pada saat adik-adik praktek di sini, ya, ini kita lakukan ya sebanyak 3 kali. Jadi silolnya itu ada 3 dan masing-masing 3 menit, 3 menit, 3 menit. Ya. Nah, setelah deparafinisasi, maka kita harus hilangkan
ya pengaruh silol ini, ya. Nah, untuk menghilangkan pengaruh silol, ya, ini bukan hidrasi tapi desilonisasi, ya, itu kita gunakan larutan alkohol, ya. Nah, alkoholnya kita lakukan, ya, secara bertingkat menurun, ya. Jadi mulai dari alkohol yang 100 turun ke 95, turun ke 90, 80, terakhir 70, ya. Nah, ini macam-macam ya, ada yang pakai 100, 90, 80, 70. Ada yang pakai 100, 95, 90, 85, 80, ya, 75, 70. Jadi ini macam-macam caranya ya, yang mana bisa kita gunakan ya. Kalau nanti kita gunakan ya, itu alkohol ya 100 ya, kemudian yang 90, 80 dan 70 ya. Nah, setelah sudah sampai ke 70, maka kita masukkan dulu ke dalam air ya, ke dalam air sebentar ya. Nah, setelah itu untuk menghilangkan pengaruh alkohol ya. Nah, kita inkubasi di air ya kurang lebih 3 menit ya. Setelah itu kita masukkan ke dalam hematoksilin haris ya selama ya bisa 10, 15 atau 20 menit ya. Nanti kita gunakan di sini kurang lebih selama 15 menit ya. Nah, setelah itu ya kita lihat ya bilas dengan air mengalir dalam waktu yang singkat ya. Kemudian celup dalam campuran asam alkohol ya secara cepat ya 3 sampai 10 celup ya. Nah, ini ada yang menggunakan cara ini, ada juga yang di skip ya. Jadi setelah dari hematoksilin dibilas aja dalam air mengalir ya. Nah, nanti kalau yang kita kerjakan biasanya di sini setelah hematoksilin kita bilas ya di dalam air yang mengalir ya. Nah, itu ya selama beberapa saat sambil kita amati, kalau warna birunya sudah mulai pudar ya, maka kita cek di bawah mikroskop apakah warna birunya sudah cukup atau tidak ya. Nah, jangan sampai warna birunya hilang atau warna birunya masih pekat ya. Nah, bagaimana kalau warna birunya masih pekat? Nah, kita balikkan lagi ke air mengalir ya. Nah, habis itu lihat lagi di bawah mikroskop sampai menurut kita sudah cukup warna birunya ya. Nah, sekarang kalau warna birunya hilang, nggak usah panik ya. Balikan lagi ke hematoksilin ya. Balikan lagi ke hematoksilin ya. Setelah itu di air mengalir ya. Nah, sampai kita rasa birunya sudah cukup ya, baru kita bilas sebentar ya. Tidak perlu di air mengalir, air biasa saja ya. Nah, setelah itu ya kita masukkan ya ini ke dalam eosin ya. Nah, pada beberapa teknik yang lain bisa juga dimasukkan dulu ke dalam larutan amonium atau litium karbonat ya. Ini boleh, ini untuk menambah warna biru ya. Tapi bisa juga langsung kita menggunakan eosin ya. Setelah kita celup di dalam air, kita tinggal masukkan ke eosin ya. Dan dari ya cukup bagus dalam eosin ya, tidak lama 15 detik ya, paling sampai 2 menit ya. Nah, setelah sudah di eosin, maka sekarang kita harus hilangkan airnya ya. Jadi lakukan dehidrasi dalam alkohol. Nah, konsentrasinya meningkat, tapi meningkatnya naik ya, bukan meningkat turun ya, tapi naik ya. Jadi alkoholnya kita mulai dari yang 70, 80, 90, 100. Jadi bertingkat naik ya. Nah, nanti di sini juga menggunakan cara itu ya. Setelah itu baru masuk ke dalam silol ya. Nah, silol ini ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang sekali ya. Nah, itu tergantung pengalaman masing-masing ya. Nah, setelah sudah di dalam silol, baru kita tutup dengan kaca penutup dengan menggunakan Canada balsam atau etheret ya. Nah, itu nanti tutup pelan-pelan
ya, hati-hati ya. Jangan sampai ada gelembung udara ya. Nanti ya pada saat merekatkan menutup kaca penutup ini ya. Ya, nah ini prosesnya ya. Ini kita lihat ya. Ini adalah hematoksinnya mulai dari sini ya. Jadi masukkan dulu ke dalam silol ya, silol 1, silol bertahap turun dari 100 95 terakhir 10 masuk ke dalam aquades atau air ya. Nah, setelah dari aquades masuk ke hematoksilin haris ya. Nah, dari hematoksilin haris kemudian kita masuk ke air mengalir ya. Nah, air mengalir kita cek di bawah mikroskop, warna birunya sudah cukup ya. Baru kita celup sebentar di air kemudian masuk ke dalam eusin ya. Nah, setelah di eusin ya, NIT ya, nah kalau udah masih sudah bebas air, itu bebas alkohol juga ya, sehingga preparat kita bisa bertahan lama ya. Kemudian baru kita tutup dengan kaca penutup ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ya warnanya ya. Nah, hasilnya nanti kita amati inti sel akan berwarna biru ya. Sementara sitoplasma berwarna merah dengan adanya beberapa variasi pada komponen tertentu ya. Nah, nanti di Jakarta setelah adik-adik sudah buat preparatnya, lalu nanti berganti yang sebagian nanti ke laboratorium ya. Setelah itu nanti yang dari laboratorium ke tempat pengamatan preparat dan yang tempat pengamatan preparat ke laboratorium untuk membuat preparatnya ya. Nah, yang dari laboratorium ya itu pindah ke tempat pembacaan preparat, di situ nanti adik-adik mengamati ya hasil pembuatan hasil pulasan dari preparat yang adik-adik buat ya. Nah, apa yang mesti dinilai ya? Nah, yang seperti dinilai, yang pertama lihat ya, strukturnya itu jelas apa tidak, kontras atau tidak ya. Sekarang kita lihat struktur ini. Nih, struktur ini nih sangat mudah, tampak jelas bentuknya ya. Ini ada epitel yang bertingkat ya. Ini kalau kita lihat nih sel-selnya jelas, ini ada sel-sel jaringan ikat, ini sel-sel tulang rawan. Jadi selnya ini tampak jelas, kontras ya, struktur-strukturnya jelas ya. Nah, kalau seperti ini bagus ya. Ini baru satu faktor ya. Nah, lihat lagi jaringannya ada yang robek apa enggak ya. Nah, di sini kita lihat nih jaringannya utuh, tidak ada yang robek ya, bagus ya, tersusun dengan teratur. Jadi tidak ada yang robek ke sana, robek ke sini ya. Nah, itu artinya pembuatan preparatnya bagus ya. Tidak ada yang terlipat. Kalau terlipat tuh ada struktur yang tampak overlapping satu sama lain. Itu terlipat ya. Atau dalam bahasa Belandanya disebut sebagai shrinkage ya. Nah, itu tidak terlipat ya. Kemudian kita lihat lagi di sini ya, tidak ada gelembung ya, tidak ada gelembung udara. Jadi kalau nanti adik-adik lihat ada bulat-bulat ya yang isinya udara, nah itu berarti kesalahannya terjadi pada saat menutup ya, pada saat menutup dengan kaca penutup ya. Kalau yang di sini kalau strukturnya tidak jelas itu kesalahannya pada fiksasi. Dan kalau strukturnya nggak jelas, nggak kontras, ini nggak bisa diperbaiki. Ini harus kita buang ya.
atau jaringan robek-robek. Nah, kalau jaringan robek-robek, ya, ini fiksasinya mungkin bagus. Kesalahannya adalah pada saat kita mengembangkan pita parafin dan mengambil serta merekatkan pita parafin itu pada kaca objek. Kita kurang hati-hati sehingga sobek di sana atau terlipat. Jadi kalau ini kesalahannya setelah pemotongan. Ya, kalau ini ya gelembung udara itu pada saat kita menutup ya dengan kaca penutup ya. Kemudian lihat latar belakangnya bagus apa enggak, kotor apa enggak. Nah, kalau latar belakangnya kotor ya, ini kembali lagi pada saat kita mengisolasi jaringan. Kita lihat warna biru ya pada inti. Nah, kalau warna birunya bagus kayak gini ya, ini juga bagus, ini juga bagus ya. Ini berarti cukup bagus untuk hematoksilinnya. Kalau birunya nggak kelihatan, nah ini berarti hematoksilinnya hilang ya. Mungkin pada saat di air mengalir itu terlalu lama sehingga birunya terbilas semua, hilang ya. Atau kebiruan, terlalu biru. Nah, ini berarti kurang pada saat diinkubasi di air mengalir ya. Nah, kemudian warna merah ya, warna merah di luar inti ini juga harus jelas. Kalau kurang jelas berarti kurang lama atau bisa juga eosinnya sudah lama ya. Kalau yang tadi juga kurang biru bisa juga hematoksilinnya sudah lama, sudah tidak teroksidasi ya. Tapi untuk yang nanti adik-adik gunakan itu zat warnanya kita baru buat ya, sehingga kita harapkan itu masih dalam kondisi yang optimal ya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan ya di kesempatan ini ya. Dan kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan ya yang diberikan ya kepada kami untuk menjadi tempat pelatihan singkat dari ulasan rutin histologi ini ya. Dan untuk adik-adik ya saya ingatkan tolong membawa lab jas ya, jadi jas laboratorium ya. Kemudian tolong juga gunakan name tag ya, nama untuk memudahkan ya. Nah, nanti kita akan mulai acara di pagi hari ya. Untuk yang ke histologi pagi hari nanti akan ada sedikit sambutan ya, ada absen, kemudian kita akan membagi ya menjadi 2 grup besar ya. Satu grup akan keliling FKUI ya. Nanti akan dijelaskan secara FKUI dan melihat bentuk-bentuk ruangan ya di FKUI ya. Ini bangunan Belanda yang didirikan tahun 1920 ya. Maaf, 1910 ya. Jadi Stovia itu pindah, setelah Stovia pindah ke FKUI ya. Nah, setelah nanti adik-adik keliling ya, nanti bisa ya membuat foto-foto ya. Silakan ya membuat foto-foto. Dan untuk mereka yang ingin melihat museum ya, museum anatomi ya, itu silakan ya mengunjungi museum ya dengan tiket tertentu yaitu 25.000 seorang ya. Ini memang tidak tercover ya dengan biaya untuk kunjungan ya. Nah, setelah selesai nanti menunggu pertukaran dengan grup yang masuk ke lab histologi dan ruang baca preparat ya. Nah, satu grup besar ya, itu akan yang satu lagi itu akan kita bagi menjadi 2 kelompok ya. Satu sub kelompok ya itu akan menuju ke ruang baca preparat dan satu sub kelompok itu akan menuju ke laboratorium ya. Di laboratorium itu akan membuat preparat, sementara yang di ruang baca akan membaca preparat histologi yang sudah diwarna dan melakukan penilaian ya. Di situ adik bisa ngamati ya sambil menginikan checklistnya
ya checklistnya ya. Nah, setelah 1 jam ya di lab atau di ruang baca, setelah itu berputar. Yang di lab akan ke ruang baca, yang di ruang baca akan ke laboratorium ya. Nah, setelah sudah selesai yang di ruang lab bikin preparat, yang ruang baca preparat yang sudah jadi dan preparat yang baru adik-adik buat ya. Nah, setelah sudah selesai, jadi sudah 1 jam jadi 2 jam, kemudian bertukar dengan kelompok yang tur FKUI ya. Yang tur FKUI nanti akan menuju ke laboratorium FKUI. Nanti akan ada orang yang memandunya ya. Kita udah persiapkan orang yang untuk memandunya ya. Nah, selama kegiatan toilet ada di lingkungan FKUI dan ada di gedung IMERI yang dekat dengan tempat kegiatan ya. Untuk sholat ya, itu kita siapkan Masjid Arif Rahman Hakim yang tidak jauh dari tempat kegiatan ya, dan bisa digunakan ya. Untuk kegiatan makan siang itu diatur oleh panitia dari UMS ya. Nah, kemudian untuk yang lain-lain kalau ada hal-hal yang memang perlu ya, adik-adik bisa menghubungi ya dari panitia ya. Untuk preparat ya, setelah adik-adik buat itu adik-adik bisa bawa pulang ya. Nah, nanti ya ke semua mahasiswa dan dosen pendamping ya, kita akan berikan sertifikat ya. Sertifikatnya diberikan secara online supaya praktis ya, supaya kalau bawa kertas nanti bawa-bawa lecek segala macam, nanti online adik-adik bisa print ya. Dan nanti ada yang kita printkan ya untuk secara simbolis ya, pada acara penutupan kita berikan secara simbolis ya. Mungkin itu secara garis besar ya kegiatan yang kita lakukan nanti di ya. Untuk kegiatan ini PowerPoint ya, begitu juga diktat ya. Saya sudah berikan ke panitia dari UMS ya, Universitas Muhammadiyah Semarang, dan silakan adik-adik gunakan ya. Mau disebarluaskan juga tidak apa-apa ya. Yang saya sampaikan ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, saya share ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, baik masalah materi maupun mungkin nanti pada saat di Jakarta. Silakan. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupi sampai di sini ya. Pokok sekayu, daun selasih. Thank you dan terima kasih. Terima kasih Guru Irian, terima kasih. Cukup sekian ya. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Dr. Yusuf. Nggih. Oh, pantes akhirnya mencong. Baik. Ya, saya pamit ya. Terima kasih atas perhatiannya.